down effect. Upaya pengatasan kemiskinan membutuhkan intervensi pemerintah secara terukur, tepat sasaran, dan sistematis. Untuk itu kita alokasikan belanja bantuan sosial sebesar 55,9 triliun rupiah yang ditujukan terutama untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran juga kita cadangkan untuk mendukung kegiatan pencegahan tanggap darurat. Ulangi, kegiatan pencegahan tanggap darurat dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana. Saudara-saudara, untuk memperkuat pelaksanaan 4 klaster penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2014 kita akan tingkatkan program bantuan tunai bersyarat melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Seperti kita ketahui, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran, saya ulangi, rumah tangga sangat miskin, rumah tangga sangat miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran PKH sebesar 5,2 triliun rupiah menjangkau sasaran sebanyak 3,2 juta rumah tangga sangat miskin. Sejalan dengan itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri akan terus dilanjutkan. Program ini memiliki ciri khas karena langsung melibatkan masyarakat. Dengan model tersebut, kita tempatkan saudara-saudara kita sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Anggaran PNPM Mandiri kita alokasikan sebesar 14,4 triliun rupiah dengan rincian program PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 9,3 triliun dengan sasaran 5.260 kecamatan dan program PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 2 triliun dengan sasaran 11.066 kelurahan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam tahun 2014 kita mulai melaksanakan secara bertahap Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Dalam tahun 2013, pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran berupa penyertaan modal negara pada masing-masing BPJS. Untuk tahun 2014, sebagai tahun pertama pelaksanaan sistem jaminan ini, khususnya jaminan kesehatan, pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan. Langkah-langkah itu diantaranya dengan meningkatkan kapasitas puskesmas dan rumah sakit pemerintah, terutama penambahan tempat tidur kelas 3. Kita persiapkan pula penyediaan tenaga medis yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khusus bagi fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada mereka yang dikelompokkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI. Tujuannya agar dapat ikut serta dan terlayani oleh sistem jaminan sosial ini. Bagi kelompok masyarakat lainnya, mereka wajib membayar iuran dengan jumlah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ditingkatkannya iuran PBI menjadi Rp19.225 per orang per bulan, kita harapkan penyedia pelayanan kesehatan swasta makin aktif untuk ikut serta dalam penyediaan layanan kesehatan ini. Seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam tahun 2014 mendatang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunannya. Pemerintah insya Allah akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6% dan pensiun pokok sebesar 4% untuk mengantisipasi laju inflasi. Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai kita rencanakan sebesar
276,7 triliun rupiah atau meningkat 18,8% dari belanja pegawai dalam APBN tahun 2013. Anggaran belanja non-kementerian dan lembaga dalam era APBN tahun 2014 yang direncanakan sebesar 636,4 triliun rupiah kita alokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang. Anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar 336,2 triliun yang berarti turun sekitar 3,4% dari anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun 2013. Anggaran sebesar itu kita alokasikan untuk subsidi energi dan non-energi dan mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk, dan benih. Selain itu, pada tahun depan insya Allah kita akan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif yang keempat dalam era reformasi serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk ketiga kalinya dalam sejarah demokrasi kita. Untuk mendukung terselenggaranya pemilu 2014 secara demokratis, lancar, dan aman, kita alokasikan anggaran pemilu 2014 sebesar 17 triliun rupiah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tibalah saatnya saya menyampaikan rencana anggaran transfer ke daerah tahun 2014. Anggaran transfer ke daerah kita tujukan terutama untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk mendorong pemerintah daerah agar mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya, pemerintah juga mengalokasikan dana insentif daerah dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Dana-dana ini kita berikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan, dan juga untuk pemerintah daerah percontohan. Dalam era APBN tahun 2014, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai 586,4 triliun rupiah, yang berarti mengalami peningkatan 10,8% dari anggaran transfer ke daerah dalam APBNP tahun 2013. Untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK tambahan sebesar 2,8 triliun guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Era APBN tahun 2014 juga mengalokasikan anggaran bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Anggaran ini kita gunakan untuk membangun dan meningkatkan sejumlah ruas jalan darat dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Dana otonomi khusus kita rencanakan sebesar 16,2 triliun rupiah atau naik 2,7 triliun dari anggaran dalam APBNP tahun 2013. Dana sebesar itu kita alokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Selain diberikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, juga dialokasikan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 2,5 triliun. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi minta agar dana otonomi khusus benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya meminta agar pengawasan pemanfaatan dana otonomi khusus dapat makin ditingkatkan. Seiring dengan wewenang besarnya dana dan sumber daya yang harus dikelola oleh daerah, tanggung jawab pemerintah daerah juga semakin besar. Karena itu daerah bertanggung jawab untuk mengelolanya secara tertib demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pemerintah bersama aparat pengawasan dan aparat penegak hukum akan terus mengawal agar tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, dengan total anggaran pendapatan negara sebesar 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara sebesar 1.816,7 triliun, maka era APBN tahun 2014
kita rencanakan tetap ekspansif dengan defisit anggaran sebesar 154,2 triliun rupiah atau 1,49% terhadap PDB. Jumlah defisit anggaran dalam era APBN tahun 2014 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai 2,38% dari PDB. Penurunan defisit anggaran ini penting kita lakukan untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah itu merupakan bagian dari strategi kita untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai kepala pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang terjaga dan berkelanjutan, serta dengan menjaga risiko fiskal yang minimal. Sumber utama pembiayaan dalam negeri akan tetap berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek. Dalam tahun 2014, kita upayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya yang mencapai 33% terhadap PDB. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal kita. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Upaya ini memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang pemerintah yang saat ini telah berada pada posisi investment grade. Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang berhati-hati, transparan dan kredibel sesuai dengan standar internasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai prioritas penyelenggaraan negara, meningkatkan martabat bangsa, serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dapat dilaksanakan secara fleksibel agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai sasaran. Namun demikian, dalam perencanaan anggaran dan pembangunan beberapa tahun terakhir ini, kita menghadapi tantangan euforia pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu. Untuk memenuhi amanah penyelenggaraan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 seperti dana pendidikan 20% dari dana APBN dan APBD. Langkah bersama tersebut sangat penting bagi penyelenggara negara di waktu mendatang. Langkah itu penting untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional secara lebih baik dan seimbang. Di samping itu, saya juga berharap lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara agar lebih efisien dan efektif baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana layaknya setiap bangsa, kita punya cita-cita yang luhur dan mulia. Cita-cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Salah satu cara untuk meraih cita-cita itu adalah kesinambungan pembangunan ekonomi. Dengan postur APBN tahun 2014 yang lebih siap dan antisipatif,
Dengan belanja modal dan infrastruktur yang terus meningkat, serta dengan langkah-langkah untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap, kita memperkokoh perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Semua ini akan menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya untuk dapat menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi. Hadirin yang saya hormati, demikianlah penjelasan saya mengenai pokok-pokok perencanaan APBN tahun 2014. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN tahun 2014 beserta nota keuangannya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan ini maka penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi pada tahun 2014 juga akan dapat dilakukan tepat waktu. Akhirnya dengan hati yang tulus, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang terhormat atas segala perhatian dan dukungan serta kerjasama yang baik selama ini dengan pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penyerahan RUU APBN tahun anggaran 2014 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR dilanjutkan dengan penyerahan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya dan surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD. Ketua DPR dan Ketua DPD kami persilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Bapak Presiden untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan RUU APBN dari Presiden kepada Ketua DPR. Penyerahan RUU APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD. Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPR dan Presiden Republik Indonesia. Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPD dan Ketua DPR. Bapak Presiden, Ketua DPR dan Ketua DPD kami persilakan kembali ke tempat semula.
sidang Dewan yang terhormat, demikianlah telah kita ikuti bersama pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2014 beserta nota keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan Saudara Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan izinkan saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang beragama lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan penebar rahmat, hari ini 68 tahun berselang, sungguh Engkau terus saja melimpahkan rahmat-Mu yang tak berbilang. Sejak Engkau pertemukan hati dan pikiran para pemimpin kami dalam satu rumusan cemerlang, dalam kalimatun sawa, sebuah dasar di mana negara kami didirikan, dasar di mana merah putih kami dikibarkan. Hari ini rasa syukur yang tiada terhingga kami haturkan, karena berkat rahmat-Mu ya Allah, ijtihad para pendiri bangsa kami telah Engkau kabulkan. Indonesia merdeka, merdeka di atas dasar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha membebaskan, berilah kami kecerdasan memahami arti kemerdekaan yang hakiki. Berpuluh-puluh tahun kami dijajah oleh kebodohan kami. Berpuluh-puluh tahun kami dijajah oleh lain bangsa. Dan kini setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami. Jajahlah kami hanya oleh-Mu sendiri. Merdekakanlah kami dari selain-Mu. Jangan biarkan selain-Mu, termasuk diri-diri kami sendiri, ikut menjajah kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Esa, sungguh Engkau telah serukan hamba-hamba-Mu untuk beriman. Engkau telah wajibkan mereka untuk beribadah. Engkau perintahkan mereka untuk bermunajah. Limpahkan kami pemahaman dan kearifan untuk menghayatinya. Anugerahkan kami kemampuan untuk mengamalkannya. Karena itu, siapa saja yang bermaksud menista agama kami, tangkallah. Siapa saja yang mengganggu ketentraman ibadah kami, cegahlah.
dan siapa saja yang mengoyak kerukunan bangsa kami, sadarkanlah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, sungguh ciptaan-Mu sangat agung. Engkau ciptakan begitu indah warna-warni kulit bangsa kami. Engkau ciptakan begitu beraneka entitas budaya kami. Engkau bahkan seperti sengaja membiarkan begitu banyak ragam kepercayaan agama kami. Maka terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Curahkanlah kami pengetahuan untuk memahami dan menghargai keragaman ayat-ayat-Mu. Penuhi hati kami pengetahuan supaya selalu mampu menghargai kemajemukan. Penuhi hati kami cahaya kearifan untuk menerimanya. Jadikanlah keragaman itu modal kami membangun persatuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, sungguh rahmat-Mu sangat luas, melintasi ruang dan waktu tanpa batas. Engkau telah limpahkan kami negeri subur dengan kekayaan alam yang tak terukur. Karuniailah kami dan para pemimpin kami kesadaran menjaga dan merawatnya. Bekalilah kami dan para pemimpin kami kemampuan mengelolanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat semesta, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara fadilah, negara utama harapan kita semua, di bawah perlindungan-Mu ya Allah, untuk masa kini dan selamanya. Ya Allah Tuhan, tumpuan segala pinta, begitu banyak yang hendak kami pinta, hingga kami tak kuasa lagi meminta apa-apa. Engkaulah yang Maha tahu akan segala kebutuhan kami. Bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri ini, wahai Zat yang Maha tak terperi, Engkaulah sesungguhnya kebutuhan kami, karena hanya Engkaulah Sang Pemberi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan dan syuhada kami. Wahai Zat yang Maha terpuji, Engkaulah sesungguhnya tujuan kami, hanya karena ridha-Mu yang kami cari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya panjang lebih. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah membacakan doa. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amin. Dengan telah selesainya pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPR siang dan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara,
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, serta seluruh hadirin yang telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga acara ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2013-2014 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Jadi Ustadz baru. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kecil. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR dan pimpinan DPD meninggalkan ruang rapat paripurna.